Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Suyan memberitahu saya. Siang Nisang mendengus, menahan rasa asam di hatinya, memelintir pakaiannya dan berkata pelan. Jika dia tidak memberitahu saya, maka saya tidak akan tahu. Saya hendak memberitahu Anda. Yangke merasa bersalah untuk sementara waktu. Benarkah? Sianisa mendongak dengan sedikit kegembiraan di matanya. Tentu saja. Yangke mengangguk dengan keras karena kakak perempuan itu mudah dibujuk dan dia menghilangkan kekecewaan dan keluhannya dalam beberapa kata, hanya menyisakan kegembiraan dan kebahagiaan. Anda masih memiliki hati nurani. Siang Nisa merucutkan bibirnya. Saya bahkan membawakan Anda hadiah. Yangke membuka matanya dan berbohong. Tidak dibutuhkan. Meskipun dia mengatakan ini, Siang Nisa dengan jelas tersenyum. Matanya melengkung menjadi bulan sabit dan hatinya penuh dengan rasa manis dan kepuasan. Hadiah apa? Dia menjadi khawatir lagi. Mendengar itu, Yangke tersenyum sedikit, berdiri dan berjalan ke paket besar lainnya, mengulurkan tangan untuk melepaskannya, menunjuk ke paket besar harta karun jenius dan berkata, beberapa bahan obat. Begitu banyak. Siang Nisan terkejut dan berjalan. Ketika dia datang ke sini, dia hampir mengetahui nama dan kadar bahan obat ini hanya dengan melihatnya. Apakah Anda tidak perlu minum pil saat berlatih? Lihat, apakah ada yang Anda perlukan dan ambil saja. Yangke sangat bangga dan merasa sangat bersalah. Dia kembali bahkan tidak berpikir untuk memberikannya kepada Suyan. Dan di Xianingsang benar-benar tidak pantas membawa beberapa hadiah ini. Saya tidak membutuhkannya. Xianisa memeriksa bahan obat satu persatu, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, biarkan saya membantu Anda memperbaiki ramuannya. Tapi ini terlalu merepotkan. Yangke menjawab, karena tas besar berisi bahan obat ini perlu dimurnikan menjadi ramuan. Saya tidak tahu berapa hari yang dibutuhkan untuk berlatih. Itu tidak merepotkan. Xianisa terkekeh. Ketika saya memurnikan obat, saya berlatih dan saya meningkat lebih cepat dan latihan meditasi biasanya. Jadi semakin banyak bahan obat tingkat tinggi yang saya perbaiki, semakin besar manfaatnya bagi saya. Saudara muda, itu akan menjadi hadiah terbaik bagi Anda untuk membawa kembali materi seperti itu untuk saya latih. Apakah Anda tidak berbohong pada saya? Yangke memandangnya dengan curiga. Saya tidak akan berbohong. Mata Xianisan dengan marah. Saya juga tidak berbohong. Yangke tampak malu. Kalau begitu, saya akan mengganggu kakak senior kecil. Baiklah, Anda bisa pergi dan melakukannya sendiri. Saya akan menyempurnakan ramuan saya. Xianisan jelas sangat senang. Yangke memandangnya sebentar dan menemukan bahwa dia cukup akrab dengan bahan obat ini. Dia membagi kantong besar bahan obat ke dalam beberapa kategori dan dengan cepat memilahnya. Sambil tersenyum tipis, Yangke juga berjalan ke pintu masuk gua dan mulai mengerjakan urusannya sendiri. Di dalam gua, Xianisan bersenandung lembut sambil menggunakan metode pemurnian obat ajaibnya untuk memurnikan banyak bahan menjadi cairan obat dan kemudian memadatkannya menjadi ramuan. Dan untuk Yangke, dia mengabadikan dirinya untuk menyempurnakan pedang surah dengan vitalitasnya.
Segera waktu berlalu sedikit demi sedikit dan Xianisa memurnikan lebih banyak pil dan kantong besar bahan secara bertahap berkurang. Ketika dia lelah berlatih, dia berhenti untuk beristirahat dan melihat ke belakang sosok yang duduk di pintu masuk gua. Setelah beberapa saat, dia terus memurnikan ramuan itu dengan puas. Setiap hari, Xianisa harus keluar. Bagaimanapun Meng Wuya merawatnya seperti harta karun. Jika suatu hari dia hilang dan tidak kembali, Meng Wuya pasti akan mencarinya secara ekstensif dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Selama 4 atau 5 hari berturut-turut, pedang Sura di tangan Yang Ke secara bertahap terhubung dengan pikirannya. Namun Yang Ke semakin dapat merasakan aura jahat dan tirani dari harta rahasia pembunuhan ini. Dan itu layak menjadi harta rahasia tingkat surga kelas atas. Bagian ini saja dapat meningkatkan efektivitas tempur Yang Ke tingkat yang lebih tinggi. Menarik pedang Sura dan memasukkannya ke dalam tubuhnya, Yang Ke tidak bisa menahan nafas lega karena dia menghabiskan waktu berhari-hari untuk memurnikannya dan memberikan banyak tekanan pada Yang Ke, sehingga sedikit cairan yang tersisa di dantiannya sekali lagi dikonsumsi dalam jumlah besar. Jadi dia harus menemukan cara untuk mengisi kembali cairan Yang. Segera Yang Ke membuka tubuhnya dan bergegas keluar. Setelah beberapa saat, dia terbang kembali, memegang 2 ramuan spiritual di tangannya. Ini adalah hati polos yang ditanam beberapa bulan lalu dan dibeli dari Lan Clody. Kedua rumput spiritual itu sudah matang, jadi Yang Ke membawanya ke Xianningsang dan memintanya untuk memurnikannya menjadi pil. Setelah meminumnya secara oral, beberapa cairan Yang akhirnya mengembun. Dengan cairan yang cukup, Yang Ke terus menyempurnakan darah Qian Rui Bigonia. Segera beberapa hari berlalu dengan tergesa-gesa dan harta rahasia sekte Lao Gua ini akhirnya dimasukkan ke dalam tubuh Yang Ke. Setelah memperoleh 2 harta rahasia tingkat surga berturut-turut, kekuatan Yang Ke telah meningkat pesat. Meskipun kekuatan penuh dari kedua harta rahasia ini tidak dapat digunakan sekarang, selama dia terus memberi mereka nutrisi dengan vitalitas, suatu hari mereka akan dapat bersinar dan untuk bahan obat tersebut telah disempurnakan oleh Xianningsang sejak lama dan ada lebih dari selusin botol berbagai ramuan dan ramuan yang dimurnikan setidaknya berada di tingkat bumi dan beberapa bahkan tingkat surga. Jadi nilainya tidak dapat diukur. Jika dia meminum semua pil ini, mungkin Yang Ke setidaknya dapat meningkatkan 1 atau 2 alam kecil. Namun jumlahnya terlalu banyak. Jika dimakan sekaligus pasti membutuhkan waktu lama untuk mengolahnya. Jadi Yang Ke tidak berniat mengambilnya sekarang. Sekarang sudah setengah bulan sejak Yang Ke kembali ke sekte, jadi saatnya keluar dan memeriksa situasi. 3 kekuatan besar sekarang tinggal di pavilion surga. Ketiga tuan muda semuanya tertarik pada Suyan. Bagaimana Yang Ke bisa duduk bermalas-malasan dan menonton? Bagaimanapun itu adalah wanitanya sendiri. Saat ini ada 3 kekuatan di pavilion surga. 1 adalah keluarga Dong, yang lainnya adalah keluarga Bai, dan yang ketiga adalah lembah Ziwei. Setiap keluarga tidak mudah untuk diganggu. Kekuatan ini adalah yang kedua setelah 8 keluarga besar di Zhongdu. Jadi mereka memiliki fondasi yang kuat dan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan-kekuatan ini mungkin dapat menakuti orang lain. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat menakuti Yang Ke. Yang Ke juga menanyakan banyak informasi dari Xianningsang akhir-akhir ini. Dan tentu saja dia memiliki beberapa kekhawatiran dalam hatinya. Berjalan di pavilion surga, Yang Ke pertama-tama pergi ke aula kontribusi untuk menyapa Meng Wuya. Saat pertama kali melihat Yang Ke, wajah lama Meng Wuya langsung tegak. Seolah Yang Ke berhutang jutaan tel perak padanya. Pak Tua Meng akhirnya mengerti mengapa muridnya yang berharga telah kehilangan semua kesuramannya akhir-akhir ini dan sekarang menjadi ceria dan sulit dipahami setiap hari. Ternyata anak ini telah kembali.
Tak perlu dikatakan lagi, murid magang yang berharga itu pasti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa berubah begitu banyak? Sayangnya ini lebih merupakan berkah daripada kutukan. Tapi ini adalah kutukan yang tidak bisa dihindari. Saya hanya tidak tahu apakah murid saya yang berharga dapat selamat dari bencana ini. Bendahara Meng, saya kembali. Yangke menyapa sambil tersenyum. Meng Huya terkekeh kering. Iya, alangkah baiknya untuk kembali. Alangkah baiknya untuk kembali. Wajahnya Atu tak acuh dan santai, tanpa kegembiraan sama sekali. Saat dia berbicara, ekspresi Meng Huya tiba-tiba berubah dan kesadarannya menyapu tubuh Yangke. Dan dia sangat terkejut. Anda telah dipromosikan ke alam perpisahan penyatuan kembali? Iya. Yangke sedikit mengangguk. Meng Huya hampir menggigit lidahnya. Sudah berapa lama? Setelah perencanaan yang matang, baru setengah tahun sejak dia meninggalkan platform surga. Setengah tahun yang lalu, dia baru saja dipromosikan ke alam dinamiski. Dan sekarang dia telah mencapai ranah pemisahan dan persatuan. Karena kecepatan peningkatannya sangat cepat, itu sungguh sulit dipercaya dan di luar imajinasi. Bagaimana Anda melakukannya? Meng Huya memandang Yangke dengan mata terbelalak, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Teruslah berlatih dan selesai. Yangke menyeringai. Meng Huya terdiam untuk waktu yang lama, memikirkan bagaimana jika anak laki-laki ini terus maju dengan kecepatan ini. Mungkin dia benar-benar bisa keluar dari dunia kecil ini dan benar-benar layak menjadi muridnya yang berharga. Sambil mengerutkan kening, Meng Huya berkata lagi, Anda kembali pada waktu yang salah. Banyak orang mencari Anda sekarang. Mengapa mereka mencari saya? Yangke mengangkat alisnya. Pertanyaan tentang gerakan seni bela diri itu. Meng Huya menjawab dengan suara yang dalam. Itu adalah gerakan yang Anda gunakan untuk melukai monster tingkat 6 di gua warisan. Banyak orang tertarik dengan ini. Yangke terkekeh. Mereka menginginkannya? Tidak masalah jika saya menjualnya kepada mereka dengan harga yang membuat saya tertarik. Tanda bintang sangat kuat, tetapi bahkan jika itu adalah kesempatan satu kali, cukup sulit untuk mengumpulkan energi. Dan setelah menggunakannya, jika fisik Anda kurang kuat, Anda hanya akan mengalami kerugian. Jika orang-orang itu benar-benar menawarkan harga yang membuat Yangke bersemangat, semua orang dengan sendirinya dapat duduk dan mendiskusikannya. Bagaimana mungkin? Sebaiknya Anda berhati-hati, nak. Jangan bilang saya tidak memperingatkan Anda. Orang-orang dari keluarga Bai dan Lembah Ziwe yang tidak terlalu peduli pada Anda. Suyan telah menarik sebagian besar perhatian mereka, tapi saya pikir anak laki-laki dari keluarga Dong sepertinya sangat peduli pada Anda. Dia datang kepada saya lagi dan lagi untuk menanyakan informasi. Juga peduli padanya? Yangke tersenyum sedikit. Orang-orang di keluarga Bai dan Lembah Ziwe semuanya diatur untuk tinggal di tempat yang nyaman. Tapi dia memilih rumah kecil Anda yang kumuh. Jika Anda bertekad untuk menang, Anda harus menghindari pusat perhatian dulu. Meng Huya memutar matanya dan mencoba yang terbaik untuk menyemangati. Bagaimana kalau Anda keluar dan bersembunyi selama 1,5 tahun lagi? Jika Yangke pergi selama itu, mungkin saat dia kembali, muridnya yang berharga akan melupakannya. Pikir Meng Huya dalam hati. Namun Yangke perlahan menggelengkan kepalanya. Jika mereka tidak mendatanginya, dia masih harus mencari mereka. Jadi mengapa dia bersembunyi dari mereka? Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Meng Huya, Yangke berjalan menuju bekas rumahnya yang kumuh. Yangke! Itu Yangke! Dia kembali saat ini. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah melihat Yangke. Orang-orang dari 3 keluarga kuat sedang mencarinya. Bukankah dia sedang menjebak dirinya sendiri?
Apakah menurut Anda dia akan direkrut oleh ketiga keluarga itu? Dia pasti akan direkrut. Orang-orang yang direkrut hari ini adalah mereka yang memiliki minoritas. Yangke telah banyak menderita di sekte selama bertahun-tahun dan dia hanyalah murid percobaan. Sekarang dia memiliki tempat yang baik untuk dikunjungi. Bagaimana dia bisa tetap di sekte? Bagaimanapun kondisi yang ditawarkan oleh ketiga keluarga itu sangat menggoda. Sekarang ada satu lagi serigala bermata putih yang bodoh. Suara meludah terdengar bercampur dengan rasa jijik yang tak ada habisnya. Ada juga rasa iri dan cemburu, tapi Yangke tampak acuh tak acuh dan tidak memperhatikan mereka. Meskipun Yangke berstatus murid percobaan di pavilion surga, semua keterampilan dan kekuatannya diperoleh melalui kerja keras sendiri. Dia tidak pernah menerima dukungan apapun dari sekte tersebut, jadi dia dapat tinggal atau pergi sesuka hati. Bahkan jika dia meninggalkan sekte tersebut, dia akan mampu melakukannya dan tidak akan ada beban psikologis apapun. Jadi bagaimana dia bisa peduli dengan apa yang mereka katakan? Tidak lama kemudian, Yangke sampai di depan rumah lamanya. Di luar rumah kayu, ada dua orang berusia 80 tahun. Satu berdiri dengan tangan terlukulai ke bawah, yang lain dengan punggung bungkuk meletakkan tangan di lengan bajunya. Yangke berjalan mendekat, kedua lelaki tua itu bahkan tidak melihatnya. Mereka hanya berdiri di luar dengan mata menyipit, berjemur malas di bawah sinar matahari. Ketika Yangke berada 30 kaki lebih dekat ke rumah kayu itu, dua aliran kesadaran spiritual tiba-tiba menyerang Yangke. Namun bukan dengan niat membunuh, tetapi hanya sebagai peringatan. Tubuh Yangke bergetar sedikit dan dua aliran kesadaran spiritual mengalir ke tubuhnya, seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa menimbulkan riak apapun. Dengan bantuan teratai penghangat jiwa, peringatan belakang tidak dapat berdampak apapun pada Yangke. Jadi dia terus berjalan ke depan. Langkahnya mantap dan tegas. Segera mereka memandang Yangke dengan kaget. Mereka tidak menyangka identitas mereka akan diungkapkan oleh pemuda ini. Siapa dia? Tuan muda Dong tersenyum pahit. Jangan kaget, nama keluarga orang ini adalah Yang. Mendengar nama belakangnya adalah Yang, ekspresi Feng Yun dan Yun Fei berubah lagi. Mereka sudah menebak identitas Yangke dan mereka dengan cepat mengepakkan tangan mereka di kejauhan. Saya telah melihat Tuan Yang. Nama keluarga Yang ini adalah nama keluarga yang sangat umum, mulai dari pejabat tinggi dan keluarga pejuang hingga masyarakat umum. Dan pengemis di jalanan, ada banyak sekali orang dengan nama keluarga Yang di dunia. Namun, hanya ada satu keluarga bernama Yang di dunia yang dipilih Dong Qinghan. Itulah keluarga Yang di antara 8 keluarga di Zhongdu. Keluarga yang berperilaku tidak menentu, bahkan berketentangan dengan akal sehat, juga merupakan keluarga setara yang menduduki peringkat pertama di antara 8 keluarga besar. Meskipun keluarga Dong bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 1 di dunia, namun masih ada kesenjangan antara 8 keluarga di Zhongdu, apalagi yang paling kuat. Jika dikatakan bahwa tuan muda dari keluarga besar lainnya akan pergi ke tempat di mana burung tidak buang air besar dan ayam tidak bertelur, mereka akan menyembunyikan nama mereka sebagai murid biasa. Bahkan Feng Yu dan Suang Wei mungkin tidak akan mempercayainya. Siapa di antara pemuda itu yang tidak lembut, menikmati semua kemuliaan dan kekayaan? Perjalanan mereka selalu mulus sejak lahir dan mereka memiliki semua yang mereka inginkan. Namun jika pemuda ini berasal dari keluarga Yang, Feng Yun Sung Wei sangat mempercayainya. Karena cara keluarga Yang dalam membina murid sangat aneh. Setiap generasi murid langsung juga tumbuh dengan cara ini.
Pada waktu yang tepat, semua murid langsung akan dibubarkan masing-masing mencari kesempatan untuk berlatih dan akan dipanggil kembali pada waktu tertentu. Cara latihan ini sangat berbahaya karena ketika murid langsung ini berlatih di luar, mereka tidak bisa meminjam kekuatan dan sumber daya keluarga sama sekali. Jika ada konflik dengan orang lain, mereka bisa saja dibunuh. Dan kejadian semacam ini sudah terjadi berkali-kali. Murid-murid keluarga yang diutus meninggal dunia. Sebelum mereka mencapai kesuksesan, bagaimanapun di antara mereka ada kekurangan dan kelebihannya. Namun metode pelatihan semacam ini membuat setiap murid langsung keluarga yang menjadi mandiri dan kuat, menghilangkan ketergantungan mereka pada keluarga mereka sendiri. Setelah bertahun-tahun bekerja keras di luar, mereka tahu bahwa hanya ada satu orang di dunia yang dapat mereka percayai, yaitu diri mereka sendiri. Oleh karena itu, murid langsung dari keluarga yang jarang memiliki flamboyan dan keceriaan seperti tuan muda lainnya. Mereka semua sedingin dan setajam pisau, dan metode mereka kejam. Selain itu, dengan bantuan metode pelatihan ini, keluarga yang juga mengumpulkan banyak seni bela diri, sehingga seni bela diri dari sekte yang tak terhitung jumlahnya menjadi milik keluarga mereka. Jika Anda ingin mengatakan keluarga mana yang memiliki penyimpanan seni bela diri banyak di dunia, tidak diragukan lagi, itu adalah keluarga yang. Ada sejenis burung di dunia yang disebut kukuk, dan burung kukuk ini akan bertelur di sarang burung lain dan membiarkan burung lain mengeraminya. Saat dibesarkan, burung-burung kecil ini juga sangat ganas. Tidak hanya rakus, tetapi juga akan mendorong anak-anak burung yang lahir dari orang tua seangkatnya. Dia membuangnya sampai mati, sehingga mereka hanya bisa menikmatinya. Kebaikan orang tua angkatnya. Burung kukuk ini juga punya reputasi buruk, sama seperti reputasi keluarga yang di luar, karena tidak hanya perbedaan antara kedua metode tersebut. Jadi kapanpun murid langsung di keluarga yang akan diberhentikan, semua sekte dan kekuatan besar di dunia akan menghindari keluarga yang seperti harimau. Dia takut. Dia secara tidak sengaja akan menerima murid dari keluarga yang, dan kemudian dia akan mengepakkan sayapnya dan terbang setelah dia dibesarkan. Oleh karena itu, praktek keluarga yang membesarkan anak di dalam sarang telah menimbulkan masalah di antara banyak kekuatan. Tetapi sebagai kepala 8 keluarga besar, keluarga yang memiliki kaki yang tebal dan lengan yang panjang, meskipun kekuatan tersebut mengeluh, dia tidak berani menimbulkan masalah bagi keluarga yang. Dikatakan bahwa 100 tahun yang lalu, seorang murid dari keluarga yang memasuki sekte kelas 1 bernama Sekte Huitian. Murid dari keluarga yang ini memiliki bakat luar biasa dan merupakan bakat langka yang hanya dapat dilihat dalam 100 tahun. Kepala dan tetua sekte Huitian juga sangat mencintainya, jadi mereka secara alami melatihnya dengan penuh semangat dan bahkan mendiskusikan untuk menjadikannya penggantinya. Sehingga segala macam rahasia yang dirahasiakan diungkapkan kepadanya tanpa syarat. Benar saja, anak laki-laki ini benar-benar berbakat. Dalam beberapa tahun, dia telah mempelajari semua teknik seni bela diri sekte Huitian dan menguasainya dengan sepenuh hati, sehingga gurunya sangat puas. Tetapi 10 tahun kemudian, murid yang menghabiskan sumber daya sekte Huitian yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki harapan yang tinggi dari pemimpin dan tetua ini, benar-benar meninggalkan sekte tersebut pada suatu malam. Sampai saat itu, hanya orang sekte Huitian yang tahu bahwa murid ini sebenarnya berasal dari keluarga yang. Sehingga kepala dan tetua sekte Huitian semuanya muntah darah. Bahkan dia hampir sakit parah. Tidak apa-apa membuang waktu 10 tahun untuk mengajar serigala bermata putih. Tapi dia sebenarnya mempelajari banyak rahasia sekte Huitian dan menjadi milik keluarga yang.
jadi hal ini tidak membuat orang depresi. Pada saat itu, orang-orang sekte Hutian datang ke rumah Yang untuk menimbulkan masalah, tetapi mereka hanya menerima sejumlah kompensasi. Justru karena kejadian tragis inilah, kekuatan sekte di dunia menjadi sangat waspada terhadap murid-murid keluarga Yang. Karena pembelajaran dari masa lalu adalah panduan untuk kejadian di masa depan. Jika butuh lebih dari 10 tahun untuk membina keluarga Yang, dan dia melarikan diri lagi, dia tidak akan mengulangi kesalahan seperti sekte Hutian yang menjadi bahan tertawaan dunia. Namun betapapun siapakah mereka, murid langsung Yangke tetap harus keluar untuk berlatih. Sebelum mereka dibubarkan, murid langsung ini disembunyikan di salju. Jadi hanya sedikit orang yang tahu nama mereka, dan hanya sedikit orang yang pernah melihat mereka. Oleh karena itu, keluarga Yang sangat defensif. Sekarang pikiran Feng Yun Suang Wei berubah dengan cepat dan mereka menjadi semakin yakin akan identitas Yang Ke. Karena hampir 4 tahun yang lalu keluarga Yang memecat murid langsung. Jadi apakah ini putra bungsu dari keluarga Yang? Bukankah itu berarti dia tidak cocok untuk berkultivasi? Mengapa dia mencapai alam pemisahan dan persatuan? Meski kekuatan ini tidak terlalu tinggi, namun juga tidak terlalu buruk. Namun Feng Yun Sung Wei tidak terkejut. Tuan mudanya dapat mengenalinya karena keluarga Dong dan keluarga Yang telah menikah pada generasi sebelumnya. Dan bibi kandung tuan muda menikah dengan tuan keempat dari keluarga Yang. Dia juga mengunjungi keluarga Yang ketika dia masih kecil. Jadi seharusnya keduanya pasti pernah bertemu sebelumnya. Masuk dan bicara. Dong King Han menoleh ke Yang Ke dengan sedikit kebencian di matanya, tetapi juga sedikit kejutan. Yang Ke sedikit mengangguk dan keduanya masuk ke dalam rumah. Rumah kayu itu masih sederhana dulu, namun ada meja tambahan di tempat itu, dengan minuman dan makanan di atas meja. Duduk. Dong King Han berbicara dengan singkat. Apakah Anda ingin menunggu saya? Yang Ke dengan tenang duduk dan memandangi meja makanan dan anggur dengan sedikit terkejut. Mata Dong King Han bersinar dengan warna yang aneh, dan dia mengangguk sedikit. Sepertinya Anda telah berkembang pesat. Dalam beberapa tahun terakhir di luar, cara keluarga Yang dalam membina murid memang sangat bagus. Orang harus tumbuh. Yang Ke menjawab sambil menuangkan segelas anggur untuk sendiri. Saat kamu melihat saya sebelumnya, Anda seperti tikus melihat kucing. Kenapa kamu tidak takut sekarang? Apakah Anda berani memukul saya? Dong King Han masih merasakan rasa darah di mulutnya karena pukulan Yang Ke cukup berat. Apa yang salah dengan memukul Anda? Saya juga sering diintimidasi oleh Anda ketika saya masih kecil. Sekarang saatnya untuk mendapatkannya kembali. Yang Ke mencibir. Sepupu di depannya sangat tidak puas dengan keluarga Yangnya. Setiap saat dia datang mengunjungi keluarga Yang, dia harus memperbaiki dirinya sendiri. Tapi Yang Ke belum pernah berlatih seni bela diri saat itu. Dan dia beberapa tahun lebih tua dari Yang Ke. Jadi bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Setiap kali dia diberi pelajaran, hidungnya lembab, bahkan wajahnya bengkak. Memikirkan hal ini, Yang Ke merasa gatal karena kebencian dan merasa bahwa dia telah bertindak terlalu enteng sekarang. Saat saya masih kecil, wajah Dong King Qian tenang, tanpa emosi sama sekali. Dia meminum anggur dalam satu tegukan, mendorong gelas ke depan Yang Ke dan memberi isyarat agar gelas itu diisi lagi. Karena sepupunya menuangkan anggur untuk sepupunya, jadi wajar saja dia tidak berkata apa-apa. Saat ini, keduanya meminum beberapa minuman sebelum saling memandang dan menghela nafas panjang. Meskipun hubungannya ketika dia masih muda tidak terlalu baik, Yang Ke tahu bahwa sepupunya hanya membenci besi.
karena pada saat itu dia tidak ingin berlatih seni bela diri sama sekali. Jadi dia ingin memaksanya dengan tinjunya. Secara umum, Dong Qinghan meninggalkan banyak bayangan di masa kecil Yangke, tapi dia juga memiliki niat baik, tapi metodenya agak berlebihan. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke tempat seperti ini. Dong Qinghan terkekeh. Ketika saya datang ke tempat ini dan mendengar nama Anda, saya tidak percaya. Setelah beberapa kali bertanya, baru saya yakin itu Anda. Ayah saya meminta saya untuk datang ke tempat ini. Oh, apakah paman saya juga berlatih di sini saat itu? Dong Qinghan sedikit terkejut. Saya tidak yakin karena dia tidak mengatakannya. Dia hanya meminta saya untuk datang ke tempat ini. Yangke bingung akhir-akhir ini dan masih tidak dapat memahami makna yang lebih dalam. Bagaimana kabar orang tua saya? Setelah hening beberapa saat, Yangke mengangkat kepalanya dan bertanya. Dong Qinghan meliriknya. Bibi sangat merindukan Anda, berat badanmu turun banyak. Mendengar itu, ekspresi Yangke meredup. Dia hanyalah orang biasa ketika meninggalkan keluarga Yang. Dia belum kembali dalam beberapa tahun terakhir. Jadi orang tuanya pasti sangat khawatir. Selanjutnya, Bibi pernah dikurung oleh keluarga Yang Anda selama setengah tahun. Dan paman bahkan dipukuli dengan tongkat selama 30 tahun. Dengan bunyi pop, gelas anggur di tangan Yangke pecah. Dan wajah Yangke menjadi sangat suram dan alisnya ada aura yang tajam. Apa yang terjadi? Dong Qinghan tertawa dingin. Karena Bibi merindukan Anda, dia ingin menyelinap keluar untuk melihat kabar Anda. Kemudian dia ditemukan oleh orang tua abadi dari keluarga Yang Anda. Bagaimanapun Anda juga tahu aturan keluarga Yang. Murid langsung sedang berlatih di luar, tidak ada yang diizinkan untuk berkunjung dengan cara apapun, dan pelanggar akan dihukum berat. Jika paman tidak mengambil tindakan menggantikan ibu Anda, pasti Bibi yang dipukul dengan 30 papan. 30 papan besar adalah harta rahasia khusus. Di aula hukuman, keluarga yang diaktifkan oleh vitalitas dan khusus digunakan untuk memukul orang dengan papan. Bahkan jika master alam elemen sejati dipukul beberapa kali, dia masih harus berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Jika hukuman 30 tahun ini berlanjut, tuan yang keempat mungkin harus berbaring selama beberapa bulan. Yangke menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan energi dan darah yang mendidih, lalu mengambil gelas anggur di depan Dong Qinghan dan meminumnya dalam satu tegukan. Orang-orang tua abadi itu akan membayar harganya cepat atau lambat. Suara Yangke dingin. Pada saat itu, saya tidak cocok untuk berkultivasi, apalagi tidak mau berlatih. Sebagai orang biasa, saya diusir dari keluarga Yang oleh orang-orang tua abadi itu, memaksa diri saya untuk berlatih dengan saudara-saudaranya. Seorang anak laki-laki berumur 12 tahun, masih manusia biasa, datang jauh-jauh ke pavilion surga. Bagaimana dia bisa menjelaskan penderitaan yang dideritanya kepada orang luar? Saya juga tidak menyukai keluarga Yang Anda karena keluarga Yang Anda terlalu kejam. Dong Qinghan mengerutkan bibirnya. Cara keluarga Yang dalam melatih murid sangatlah istimewa, walaupun dapat membuat marah seseorang justru karena mereka ditempa sedemikian rupa. Maka hubungan kekeluargaan antara keluarga Yang menjadi sangat lemah. Jadi untuk mempertahankan kekuatan keluarga Yang, mereka dapat mengorbankan siapapun yang bisa dibuang. Murid-murid muda dari keluarga Yang sedang berlatih di luar dan akan memakan waktu 10 tahun sebelum mereka dapat kembali. Sekarang kurang dari 4 tahun dan Bibi harus menunggu 6 tahun untuk bertemu denganmu lagi. Saya ingin tahu apakah dia mampu menunggu. Nada suara Dong Qinghan penuh dengan sedih. Ketika Anda kembali kali ini, bawakan pesan saya untuk orang tua saya. Katakan bahwa semuanya baik-baik saja
sehingga mereka dapat yakin, kata Yangke dengan dingin. Saya akan melakukannya bagaimanapun itu bibi saya. Dong Qinghan sedikit mengangguk. Topik yang berat itu terungkap secara bertahap dan tak satu pun dari mereka ingin berbicara lebih banyak. Anda datang ke pavilion surga kali ini untuk menyampaikan urusan Dong Tian? Yangke bertanya. Tentu saja, kalau tidak, mengapa saya datang ke tempat di mana burung tidak bertelur? Dong Qinghan tiba-tiba cemberut dan mengganti topik pembicaraan. Tetapi sekte Anda benar-benar memiliki beberapa orang jenius, terutama yang bernama Suyan. Mereka mengatakan bahwa dia sangat kuat. Dia juga sangat cantik, secantik es, tapi sayang sekali, saya tidak pernah bisa melihat wajah cantiknya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.